Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Aisyah dengan NPM 2117051036 dari kelas B. Dalam video ini bertujuan untuk memenuhi tugas 2 pengantar organisasi komputer saya yang telah diberikan oleh Bapak Feby Eka Febriansa. Dalam tugas 2 ini saya akan membahas tentang konsep program. Di sini terdapat submateri yang akan saya bahas. Yang pertama, di sini ada pengertian program, fungsi program, jenis-jenis program, eksekusi program, dan set instruksi. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian program. Jadi, program merupakan kumpulan instruksi yang digunakan untuk mengatur komputer agar dapat menjalankan tindakan tertentu. Jika tanpa program, komputer sesungguhnya tidak bisa berbuat apa-apa atau tidak akan berfungsi, dan hanya berupa mesin yang kosong. Selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi program. Di sini ada beberapa dari fungsi program. Yang pertama, mengatur hubungan antar hardware agar dapat bekerja secara bersamaan. Yang kedua, mengidentifikasi program. Yang ketiga, menghubungkan antara program dengan hardware. Yang ketiga, menerjemahkan instruksi ke dalam bahasa mesin. Untuk yang selanjutnya, saya akan bahas jenis-jenis program. Di sini ada beberapa jenis-jenis program. Yang pertama ada sistem operasi, yaitu contohnya Microsoft Office. Yang kedua ada program utility, contohnya File Manager. Yang ketiga program aplikasi, contohnya Microsoft Word. Dan yang keempat bahasa pemrograman, contohnya bahasa C. Untuk yang selanjutnya saya akan membahas tentang eksekusi program. Jadi, eksekusi program adalah fungsi dasar komputer. CPU melakukan tugas ini dengan cara eksekusi suatu program. Jadi, program eksekusi adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah, yaitu instruksi baca atau fetch CPU dari memori. Yang kedua, CPU mengeksekusi setiap instruksi. Di sini ada contoh dari eksekusi program. Yang pertama ini ada berupa input, yaitu saya menginputkan nama dan NPM saya. Selanjutnya akan mengeluarkan output nama dan NPM juga. Seperti yang pada gambar ini. Selanjutnya di sini ada contoh lain dari eksekusi program. Saya akan menjelaskan singkat dari prosesnya. Jadi si control unit mengambil data 1940 di main memory dengan alamat 300 ya, ditaruh di CPU register dengan isi counter berisikan alamat instruksi 300 ya. Selanjutnya pada step kedua ini control unit mengambil data 0003 di main memory dengan alamat 940 ditaruh di akumulator dengan PC counter berisikan alamat instruksi 300 ditaruh di bagian sini. Selanjutnya pada step 3 ini control unit mengambil data 5941 ya. 5941 di main memory dengan alamat 301 dan di-replace di CPU register dengan PC counter berisikan alamat instruksi 301 ya. Dipindah ke sini dan berisikan alamat instruksi 301. Selanjutnya pada step keempat, di akumulator data 0003 ini ya ditambah dengan data 0002 di alamat 941. Sehingga jumlah data menjadi 0005 ya di akumulator dengan PC counter beralamatkan instruksi 301. Untuk selanjutnya step 5, kemudian data 2941 di main memory dengan alamat 302 ini oleh control unit akan dikirim ke CPU register ya. Pada dikirim ke sini PC counter berisikan alamat instruksi 302 ya, berisikan alamat ini 302. Selanjutnya pada step 6
Kemudian dari akumulator ya, dari akumulator ini unit data 005 ya, 0005 ini dibawa ke main memory. Ke alamat 941 ya. Ke alamat 941 ini data di replace yang tadinya 0002 ya, yang tadinya sebelum datanya itu 0002 ya, yang di sini ya, yang di alamat memory 941 yang sebelumnya 0002 berubah menjadi 0005 dengan PC counter alamat instruksinya 302. Di sini ada penjelasan singkat dari contoh sebelumnya ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang set instruksi. Di sini ada jenis-jenis dari set instruksi. Yang pertama ada data processing atau arithmetic dan logic instruction. Jadi data processing adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Setelah diolah, data ini biasanya mempunyai nilai yang informatif jika dinyatakan dan dikemas secara terorganisir dan rapi. Istilah pemrosesan data ini sering dikatakan sebagai sistem informasi. Kedua istilah ini mempunyai arti yang hampir sama. Pemrosesan data mengolah dan memanipulasi data mentah menjadi informasi atau hasil pengolahan, sedangkan sistem informasi memakai data sebagai bahan masukan dan menghasilkan informasi sebagai produk keluaran. Selanjutnya ada jenis yang kedua, yaitu data storage atau memory instruction. Itu sering disebut sebagai memori komputer, yaitu merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Penyimpanan data komputer menyediakan salah satu 3 fungsi inti dari komputer modern, yakni mempertahankan informasi. Ia merupakan salah satu komponen fundamental yang terdapat di dalam semua komputer modern dan memiliki keterkaitan dengan mikroprosesor dan menjadi model komputer yang digunakan semenjak 1940-an. Selanjutnya yang ketiga, di sini ada jenis yang ketiga, yaitu data movement atau IOR instruction atau input output ya. Proses data movement ini adalah memindahkan atau dapat dikatakan membackup juga data-data dari database yang berupa data, indeks, grain, skema, dan lain-lain ke tempat baru. Tempat baru ini bisa ke dalam database baru atau memang untuk di backup saja. Selanjutnya data move on terdiri dari 2 bagian besar, yaitu yang pertama load and upload, yaitu difokuskan untuk memindahkan data yang berupa indeks atau data itu sendiri alias isi dari database tersebut. Yang kedua ada export and import atau memindahkan data secara lengkap mulai dari grain, skema, dan seluruhnya. Selanjutnya ada jenis keempat yaitu control atau test and branch instruction, yaitu unit kendali atau dalam bahasa Inggrisnya control unit atau CU, adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan atau kendali atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU atau arithmetic logical unit di dalam CPU tersebut. Output dari CU ini akan mengatur aktivitas dari bagian lainnya dari perangkat CPU tersebut. Oke, mungkin sekian penjelasan tentang konsep program dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan kata. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Febi Eka Febriansa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.